Enggak, jangan nanti kebanyakan uangnya. Kebanyakan uangnya. Diambil semua ya Mbak. Iya, diambil semuanya kan. Nyanyi juga ya kan. Iya. Jadi sadar diri aja. Sadar diri. Itu sih sebenarnya goal ya. Sadar Iya. diri. Sadar diri untuk jangka panjang kita nanti ke depannya. Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Selamat datang di podcastnya Radio Talk. Hai Radio People. Wah, episode kali ini kita bakalan ngomongin hal yang luar biasa berdaging lah kalau aku bilang ya. Banyak yang bilang kalau berinvestasi itu selalu dikaitin dengan emas, saham, reksadana, atau hal-hal yang gede lah ya. Padahal sebenarnya investasi itu mungkin berasal dari sisi dan bidang yang berbeda. Kali ini aku ditemani sama dua orang owner yang punya usaha yang kita juga bakalan cari tahu apakah ini golongan investasi dari mereka atau gimana. Kita coba sapa dulu yang kayaknya aku nggak tahu mereka janjian atau enggak ya. Ada Kak Dian dan juga ada Kak Apri. Hai. Halo Kristi. Aduh, nadanya dibuat-buat banget ya yang satu ini. Kayak badut ya kan, kayak badut. Iya, kayak badut ya. Hai. Suaranya yang biasa aja. Hello. Halo, oke. Ini adalah kalau misalnya impian anak-anak SD dulu pengen jadi apa tuh? Pengen jadi ini nih. Shinchan. Bukan. Bukan. Jadi apa? Ini jadi woman entrepreneur apa sih namanya? Oh, gitu? business woman. Gitu lah, kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita cari tahu dulu sebenarnya. Kalau nggak salah ini punya profesi apa nih kalau masing-masingnya? Kita sebelum cari tahu nih kenapa sampai akhirnya kita hadirkan dengan investasi, kita cari tahu dulu nih. Bidang apa nih kalau misalnya boleh tahu nih dari Kak Dian? Profesinya? Main job ya. Profesinya kalau sekarang di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. Oh. Hormat dulu. Jangan sampai salah ya. Iya, Coba iya, dibaca benar. lagi undang-undang penyiaran ya. Iya, Bu. Iya, Bu. 3 SPS. Wah. Oke, itu rutinitas sehari-hari, Oke, pekerjaan rutinitas sehari-hari. Oke, tapi ternyata side jobnya apa nih? Saya job sekarang ada coach public speaking di sekolah, terus juga coach public speaking di private juga, terus jadi MC juga, dan juga ada yang lain-lain. Oke. Yang nggak ada hubungannya sih, nggak ada hubungan. Oh, nggak ada sama hubungannya, tapi pekerjaan ada ini. lain-lainnya lah ya. Ada, pokoknya menghasilkan cuan. Mau ngasihkan cuan. Oke. Nah, kalau Kak Afri? Kalau saya Iya. kaget loh ditanya. Oh, Kan sorry kamu, loh ya. Iya. Hati. Ini kalau saya biasanya pembawa acara juga, MC juga. Terus ada dagang-dagang sedikit lah gitu kan. Ya, kita perempuan ini kan harus produktif nih. Bagaimana bisa menghasilkan cuan, ya kan? Terus ada usaha dekor juga. Oh, punya usaha dekor. Iya, Oke. dekor. Ultah bisa, wedding bisa, dekor untuk kantor, serba apa aja deh yang diperlukan tentang dekor Langsung kita bisa. jualan ya. Iya, Oke, yang apapun penting itu. cuan. Yang penting Iya, cuan. penting cuan. Oke, kalau dekor mungkin kita udah kebaca banget ya, udah terbayang gitu ya bentuknya. Nah, kalau misalnya Kak Dian nih, kalau yang memang kayak kalau nggak salah ini juga salah satu owner untuk ini ya dari peralatan musik Sound system. sound system gitu ya kayak. Iya, benar. Ini cewek loh ya. Iya, nggak apa-apa. It's okay Bukan kan. speaker loh kalau kita bahasa Jawa kayak gitu. Kang Sound. Oh, Kang Sal. Kang Sound. Ya nggak masalah sih sebenarnya kan. Kalau kita sih lebih ke invest dan manage aja kan. Tapi kalau untuk teknisnya kan ada tim yang ada di lapangan gitu. Ada timnya juga di lapangan. Betul gitu. sekali. Oke. Aku nggak ngangkat-ngangkat speakernya. Nggak tukang lodesnya. Nggak rodes. Iya, Iya. enggak yang tiba-tiba enggak jadi disuruh jadi kuli ya. Oh enggak, jangan nanti kebanyakan uangnya. Kebanyakan uangnya. Kurang semua ya Mbak. Iya, diambil semuanya kan. Nyanyi juga ya kan. Iya. Waduh. Kalau kebanyakan uang perempuan ini suka dipinjemin uangnya. Gitu kan. Bahaya sebenarnya kita nggak bisa. Udah. Oke. Nah, tapi kenapa milihnya ke ini? Dekor. Ke dekor. Gini, aku kan MC udah lama. Jadi dengan berjalannya waktu usia. Oke. Terus kalau usia kita sudah 40-an, itu kayak pamor kita udah mulai berkurang. Ditambah dengan MC-MC yang sekarang kan mereka bisa memberikan harga yang lebih di bawah Range-nya kita. ya, Jadi bener. kita udah jadi pesaing sangat apa ya? Apa ya, beda generasi? Kayak gampang disisihkan aja gitu lama-lama. Jadi Makin banyak pilihan dan bisa jadi kemungkinan kita tidak benar-benar. terpilih lah ya. Iya. Apalagi kan kalau konsumen yang
dia perlunya yang cantik nih, I feel yang you. muda nih, ya betul. I feel you pokoknya. Jadi sadar diri aja, sadar diri. Itu sih sebenarnya Iya. di goal ya, sadar Iya, diri. sadar diri untuk jangka panjang kita nanti ke depannya, apalagi kayak kita punya anak dan keluarga gitu kan. Jadi ya aku terpikir untuk mengembangkan bagaimana bisa berkelanjut nih hidup kita gitu. Nah, gitu terpikirlah dari awal MC, aku udah sering lihat juga beberapa teman-teman yang punya dekor gitu kan. Kenapa sih enggak aku buat juga gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Iya. Gitu ya. Jadi pikirannya di situ aja sih. Pikirannya di situ Untuk aja. jangka panjang. Oke. Tapi itu awalnya dari something yang kayak disukai atau hanya karena keterikatan dengan si profesi sebelumnya? Karena dekor ini kan juga kita harus ada aspek estetiknya, Iya. keindahannya, bener nggak sih? Ya aku karena udah sering melihat dekor-dekor, Hmm? ya kita suka nih lihat, oh ya bagus ya kalau kita punya usaha dekor, tapi kan tidak segampang yang dilihat orang nih. Bener. Kita buat dekor, oh kita bisa nih buat seperti ini. Tidak. Bener, kayak misalnya lihat dari video, dari gambar-gambar nih, aku Iya. mau buat kamar aku gini, Betul. aku cobain juga nggak bakal semirip itu Iya juga betul, ujungnya. tidak segampang yang kita pikirkan. Apalagi konsumen itu bakal minta nih, aku mau konsep ini ya, gitu. Aku mau seperti ini temanya ya. Jadi kita memang harus mikir nih supaya itu konsumen seneng dengan konsep yang mereka Konsep yang berikan. mereka berikan, Jadi kita gitu. memang perlu banyak ini juga sih, apa ya? Berimajinasi atau gimana ya, berhalu-halu lah untuk menyesuaikan konsep dari konsumen. Konsep dari gitu. konsumen gitu ya. Oke. Usaha yang saling keterkaitan antara dekorasi dan juga sound sebenarnya. Bener Sering- sekali. pasti jadi sering partner nggak sih jatuhnya? Oh sering banget. Sering. Jadi kalau misalnya saya yang dapat job, nanti kalau cari dekornya lempar ke Mbak Afri. Gitu juga Mbak Afri kalau butuh sound system lempar ke saya. Oh, lemparnya yang sini gitu Ibaratnya ya. simbiosis mutualisme. Mutualisme, Yes. benar. Jadi kalau saya butuh satu lagi MC tambahan, simbiosis. Nah, boleh. semakin Dicatat di ya. list kita Langsung list ya, kita Mbak. bikin grup ya Iya, kan. boleh. Bisa, oke. Nah, ini sound awalnya gimana? Awalnya gini karena memang basic saya kan juga di MC, terus pokoknya berbicara di depan umum. Jadi kan ngelihat tuh ada speaker, ada sound system. Bener. Terus kadang kalau misalnya sound systemnya bagus, pengen dia punya sound system kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang jelek, ih ini orang kok nggak ada seleranya sih. Aku pengen usaha lah yang bisa untuk mengakomodir apa namanya, keinginan dari user gitu. Aku pengen yang kayak gini, pengen yang kayak gini gitu. Itu pertama. Terus juga passion ya. Passion seperti yang Mbak Kristi bilang tadi, investasi kan orang mulu selama ini emas, terus rumah, tanah gitu ya. Itu benar tetap gitu. Tapi ini kan lain. Ini kita investasi tapi sesuai sama passion kita. Jadinya kita happy gitu ngejalaninnya. Ini terus juga peluangnya kalau saya lihat Kota Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya itu sekarang semakin banyak perusahaan swasta ya kan, terus juga industri kecantikan, industri rumah sakit, apa aja yang mereka pasti untuk event itu pasti butuh sound system gitu. Jadi saya lihat ini adalah suatu peluang yang bagus untuk invest di sini gitu. Artinya saya mikirnya ini untuk muter balik modal itu nggak akan butuh waktu lama dan kita juga seneng berkecimpung di dalamnya. Beda sama investasi yang barang tidak bergerak tadi. Berkata tadi gitu. Oke. Karena menurut aku sih gini, kalau investasi rumah, tanah, kalau kita perlu, kita itu jualnya bukan kayak seperti jual kacang goreng. Jadi kalau kita investasi usaha ini itu jangka panjang. Kita cuman membenahi, mengikuti apa aja, tren aja. Itu akan berkelanjutan sampai ke anak cucu kita. Benar, gitu. benar, Asalkan benar, kita benar. update terus, kayak dekorasi kita update terus nih. Apa sih yang lagi tren gitu kan? Sama kayak Mbak Dian, kayak seperti Mbak Dian tadi bilang sound. Kalau sound mereka itu kurang, ini kan gak enak didengar nih. Nah gimana sound kita supaya lebih bagus nih gitu. Jadi memang untuk jangka panjang di kitanya ke depan untuk anak-anak juga gitu. Oh Bisa iya, dilanjutin. iya, benar. Sepakat sih ya. Jadi kayak memang sambilan apa ya, kalau misalnya bahasa orang dulu tuh sekali mendayung dua tiga menyelam pulau. sambil minum air. Benar, itu juga bisa Dan juga sekalian. hobi yang berbayar. Hobi yang oh iya, hobi yang berbayar Itu ya. paling enak itu hobi yang berbayar gitu. Sekaligus kita hobi, jadi kita dibayar juga. Dibayar juga, apa Dan juga pulangnya nggak lama. Dengan kita punya usaha gini ya Mbak, kita bisa beli tanah, beli rumah juga. Beli rumah aja, oh iya, jadi tambah dong investasi Investasi lainnya. yang lainnya. Tapi kalau kita
investasi aja, beli tanah, beli rumah, tapi kita nggak punya usaha gitu, ini sama aja. Dan juga kita nggak ada, tapi saya ya kalau orang lain nggak tahu, nggak ada kepuasan, nggak ada satisfactionnya kalau kita investasinya hanya di barang-barang seperti yang kita sebutkan tadi. Oh gitu. Tapi gini deh, kalau dekorasi, oke, mungkin base dasarnya itu ketika kita pengen berinvest ke dunia dekorasi, kita kan tren yang kita ikutin. Iya betul. Tren dan juga pembaharuan atribut-atribut dan juga aksesoris kita bilang. Oke. Tapi kalau sound ini kan berkaitan dengan peralatan. Benar. Yang notabene agak lebih pricey dong ketimbang dekor. Kalau misalnya kita mikir dari sudut pandang awam. Nah, untuk ngumpulin modal memulai investasi dari segi peralatan itu Awalnya sih gini Mbak Kristi, awalnya kita ngambil jobnya yang karena kita memang diakuin itu nggak dengan modal besar ya. Jadi awalnya memang di klien-klien deket aja yang selama ini meng-hire kita untuk jadi MC, ya kan, untuk jadi IO-nya gitu. Jadi selama ini kalau kita bikin event, kita ngesup untuk sound system, kita ngesup sama orang. Oke. Tapi semakin banyak penawaran yang kita terima, kita kan mulai berpikir kenapa enggak kita berinvestasi di bidang sound system. System gitu. Kalau kita punya kemampuan dan punya relasi yang banyak, kenapa enggak gitu kan? Yang penting kan kita tidak tidak aji mumpung, artinya kita tetap memberikan kualitas yang bagus yang membuat klien kita senang gitu. Jadi awalnya kita ambil untuk indoor aja Mbak Kristi. Jadi untuk indoor aja mungkin 2 speaker aja, 2 monitor 500 watt aja, tambah mixer biasa 1. Nah terus udah banyak kan penawar-penawar seperti itu, udah terkumpul nih uangnya. Jadi misalnya sekian, kita taruh misalnya berapa ya, 1 juta misalnya, 1 juta nanti kita bagi ini untuk pengembalian investasi kita investasi tadi, sekian, benar. terus untuk jajan kita sekian, dan juga untuk tabungan kita sekian. Tabungan itu artinya kita bisa untuk upgrade barang kita lagi. Benar. Nah dari mulai yang 2 monitor, nanti kalau kita udah terkumpul udah banyak kliennya, kita tambah lagi subnya gitu. Terus nanti kita tambah lagi monitornya, tambah lagi mixernya, jadi bisa 2 set. Nanti kan kebanyakan tuh hari Sabtu Minggu Mbak Kristi. Benar. Jadi kita bisa ambil sampai 3 lokasi satu harinya Satu hari. gitu. Jadi kita memang uang invest tuh nggak kita ganggu. Kita tetap ambil jajan kita tapi nggak semua. Jadi ada marginnya, itu kita kumpulin, ya itu kita balikin lagi untuk ada penyisian, investasinya. diolahkan lagi. Jadi gitu makin ya. lama makin, kalau manajemennya bagus, insya Allah sih bisa gitu, akan makin berkembang. Yang penting kita yakin aja. Oh yakin dulu. Oke. Bismillah aja. Bismillah aja lah ya. Oke. Nah dari Mbak Apri deh, gini Mbak, kalau kita bilang dari segi kita berbicara masalah investasi dan kita kaitkan dengan cara pandang orang yang terlalu sempit untuk makna dari si investasi itu. Gimana nih bagusnya dari kalau misalnya dari Mbak Apri nih ngebuka kalau investasi itu nggak hanya nilai si benda tadi, tapi juga mungkin investasi juga bisa dari buy apa gitu loh. Kalau aku sih kayak teman-teman gitu kan, misalnya kalau bilangin aku, Ri kalau ada uang nanti lu belilah tanah tuh, ada murah, ada Iya, ini gitu. sering banget malah disaran kayak gitu. Ada tuh yang dibayar per bulan. Bener. Gini. Aku tidak gampang percaya sama hal-hal seperti itu, gitu. Karena aku lebih suka berinvestasi ya seperti ini gitu, yang memang menghasilkan uang dan itu perputarannya cepat. Cepat. Nah, jadi kalau tanah kita membayar nih, sama kita kredit rumah. Benar. Kita kredit rumah tiap tahun. Yang sementara kita bayar itu bukan ini bunganya yang kita bayar, bukan pokoknya gitu kan. Jadi kalau aku pikir sih, aku lebih nggak suka. Aku lebih suka mengembangkan usaha. Nah, kayak dekor ini aku pakai nama anak aku. Karena anak aku 2 kan, jadi aku pakai nama anak aku Vida gitu kan. Jadi pun kalau misal ini berkembang, aku juga kepengen punya usaha yang lain gitu. Kayak misalnya rumah makan gitu. Itu kan jangka panjang juga buat kita ke depannya. Jadi kalau menurut aku sih investasi itu ya seperti mengembangkan usaha gitu. Seperti mengembangkan usaha Iya. gitu. Jadi dari usaha berkembang kita bisa beli apa aja dengan cash, nggak harus kredit. Nggak harus kredit, ya benar. Gitu kan. Terus Betul. istilahnya nggak Iya. perlu nyicil Betul. gitu ya kan. Yang penting kita mikir kan kembangnya dulu nih usaha kita nih. Iya. Kalau udah berkembang kita bisa beli apa aja, nggak harus Oke, kredit. gitu siap kan. deh. Kalau misalnya di mata Kak Dian nih, investasi itu bisa dari mana aja sih? Dari banyak sih kalau sekarang investasi, bukan hanya dari emas, bukan hanya dari rumah, tanah, tapi seperti yang kita jalani ya, sound system, terus juga dari dekorasi, terus juga ini investasi secara umum ya.
investasi secara umum ya pendidikan, investasi juga gitu. sepakat. Misalnya kita nih Mbak Kristi, penyiar radio, nanti invest lagi untuk ngambil kursus dengan mengeluarkan sejumlah uang sekian gitu. Tapi itu kan bukan uang habis saat itu juga. Itu kan untuk upgrade diri. Jadi nanti MC makin lama makin besar skalanya sampai internasional nantinya gitu ya. Jadi banyak sih untuk investasi itu apa aja bisa kita jadikan investasi. Apa aja gitu ya. Wow, Radio People. Jadi jangan stuck di emas, di rumah, obligasi, reksadana, saham. Ya meskipun kita juga harus belajar sih, itu sebenarnya belajar Memang juga. harus banyak belajar. Iya. Harus banyak belajar juga, tapi ya itu tadi ternyata dari bidang skill juga bisa Skill, investasi. iya. Tadi gitu ya kan, dari segi usaha juga bisa investasi, karena makna dari investasi itu adalah kita membangun sesuatu hal untuk dijangka panjang nanti dan iya. untuk masa depan. Misalnya kita ngambil pelatihan les vokal gitu Mbak Kristi, kan sekarang kita mengeluarkan uang, Iya. tapi kan kita nggak tahu suatu saat nanti kita akan jadi coach. Jangka panjang dong. Iya. Jadi coach nanti kita menghasilkan sejumlah uang dan nggak berhenti di situ saja, nanti kita bisa delegate juga sama orang, nanti kita bisa jadi ownernya Jadi aja lagi ownernya, ya iya. kan. Itu akan berkelanjutan sampai Tapi nantinya. intinya jangan lupa menabung dari sisa-sisa yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan Jangan tadi, habis gitu ya. nggak jelas Jangan aja. habis nggak jelas. Sepakat. Please, kaum yang biasanya gaji langsung beliin makanan 75% dari hasil Tapi surveinya kebanyakan begitu Indonesia. loh. Iya, Tapi kebanyakan kenapa begitu. cireng langsung Cireng. beli Tapi ya kebanyakan kan? begitu teman anak-anak sekarang, makanya sekarang kayak kita ya Mbak ya, MC gitu kan. Itu mereka dapat uang, itu nggak seberapa, mereka nongkrong. Benar. Nongkrong Sepakat. dengan durasi waktu yang sampai pagi, sampai ini. Kan aku kasihan jadinya gitu kan. Uangnya Mereka habis. dapat uang nggak seberapa. Nah, kebanyakan kayak penyanyi ya Mbak, penyanyi-penyanyi itu dapat uang, nanti di masa tuanya mereka dapat sakit. Iya. Nah, Boleh nongkrong, Iya. tapi juga frekuensinya Betul. ya nggak setiap saat lah gitu. Itu boleh refreshing Kami ya. hobi nongkrong juga, tapi nggak setiap. Aku selesai acara aku pulang. Aku sekali Kayak- 3 bulan aja. Iya. Dikasih Betul. batasan Iya, ya. Ya, cuma itu Dikasih sih buat batasan. teman-teman yang masih muda-muda tuh ya, kalau dapat uang, kalau bisa disisihkan. Nyari duit capek. Karena aku lihat mereka hidupnya lebih glamor sekarang Iya, ini. oke. Apalagi Maklum. dengan hiburan. Mak-mak lagi Iya ngomong. betul loh, dengan hiburan-hiburan yang banyak sekarang ini Betul. kan. Nah, mereka sampai lupa untuk masa depannya. Untuk gitu. oke. Apalagi dengan platform-platform show yang mempermudah kita. inisial S, inisial T ya kan, langsung Iya, betul. jep COD langsung, nggak perlu duit dulu, Nggak nanti aja perlu. pikirin, yang penting order aja dulu. Aduh. Ya, Oke. kalau bisa ya. Benar. Ditahan. Jadi, Radio People silahkan investasi dari berbagai macam bidang, cari tahu di mana bisa kamu menaruh masa depan kamu. Benar Ya. sekali. Maksudnya di mana kita bisa naruh masa depan kamu gitu ya. Yang boleh sesuai passion atau boleh juga sesuai dengan pendidikan, karena mungkin ada yang tidak sejalan, Iya. tapi kalau sejalan jauh lebih baik. Ya. Yang penting hidup terus. Sekian dulu untuk Rekan Radio Talk kali ini. Kita pamit. Bye-bye. Bye.